Mas Wali ini kan dari PDI Perjuangan, sedangkan Mas Gubernur Anies ini kan dicalonkan partai lain, ya kan? Jadi saya melihat bagaimana Anies sedang mencari keuntungan politik dengan cara memuji Gibran, sehingga kelihatan di sini cara-cara yang lebih smart dan lebih wise. Bisa kita maknai lewat pendekatan ini. Anies sedang berusaha untuk tetap relevan dan terus masuk pemberitaan. Anies pansos sama Gibran. Gibran pastinya paham ada permainan media di balik pertemuannya ini. Dia pastinya paham Anies mau pansos sama dia. Tapi Anies bukan politisi pertama yang melakukan itu. Menteri-menteri Jokowi saja banyak yang sowan padanya di Solo dan pansos. Tapi sosok Gibran memang lain. Selain anak dari Jokowi, dia mewakili masa depan politik dan kepemimpinan di Indonesia. Dan sesuatu yang terkait dengan masa depan memang selalu bikin semangat. Sebab disitulah ada harapan. Ya, ada kabar Gibran menemui Anies. Dan Kak Drun itu seneng banget. Ya udah deh, hitung-hitung bonus ya Drun ya. Kalian ini memang lagi nggak dapat isu apa-apa hari ini. Dan jelas saja netizen dari berbagai pelosok kaget. Tapi sebagian juga udah mulai terbiasa ya dengan tingkah pola unik dari Gibran ini. Karena belum lama juga Gibran ketemu sama Rocky Gerung, yang ternyata malah membuat Rocky makin gak jelas. Ada-ada aja trik politik capres yang satu ini berlaku seperti musang berbulu kelinci. Anies memuji-muji setinggi langit kepada kader PDIP yang niscaya semua orang tahu maksud di balik pujiannya itu. Kenapa disimpulkan demikian? Karena sikap Anies selama ini belum dimajukan oleh Partai Nasdem adalah sosok narsis alias selfish yang cenderung melihat orang lain tidak secerdas dirinya. Salah satu buktinya adalah keengganan Anies untuk menggunakan program-program Gubernur Jakarta terdahulu sebagai referensi memberikan pelayanan prima kepada warganya. Alih-alih melanjutkan program yang diakui sebagai sangat disyukuri oleh warga Jakarta, sang fenomenal justru membangun chemistry dengan komunitas nggak jelas yang obsesinya mereka mudah diperalat menjadi budak politik. Anggaran untuk memajukan kesejahteraan warga digelontorkan bukan untuk mereka yang berhak, melainkan dipakai untuk menyocok Mubazir Anies supaya ocehan mereka beraroma Anies semua. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai ada kepentingan dan maksud tertentu dari Anies Baswedan yang menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sekaligus putra Presiden Joko Widodo. Anies dinilai ingin memecah belah PDIP. Maksudnya Anies mau jadi kingmaker di DKI ya. Kalau Anies yang mau majukan Gibran, Anies nggak punya partai. Gibran itu kader PDIP dan itulah tricky politik Anies saja untuk memecah belah PDIP. Kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ya, sementara itu pakar psikologi politik Universitas 11 Maret atau ENS Muhammad Abdul Hakim menilai bahwa pertemuan tersebut adalah strategi Anies untuk mendekatkan diri kepada sisi Presiden Jokowi lewat Gibran. Sebab tidak bisa dipungkiri, Anies masih membutuhkan basis massa pendukung dari Jokowi. Dari penilaian pengamat tadi, patut kita curigai motif terselubung Anies Baswedan di balik pujiannya kepada seorang kader partai yang dianggap minim cacat akan berpotensi mengangkat nilai dirinya sebagai kontestan politik. Dan tampaknya Anies sedang menebar pesona ke segala arah. Sejauh targetnya bisa didekati, maka jebakan politik pun dia pasang. Pertemuan Anies dengan Gibran saya kira adalah bagian dari strategi untuk membangun komunikasi dengan Jokowi dan para pendukungnya. Sejak deklarasi sebagai capres, sosok Anies nampaknya masih belum diterima secara terbuka oleh para pendukung dan simpatisan Presiden Jokowi, kata Hakim ketika dihubungi oleh Republika. Secara tersembunyi, Abdul Hakim menilai itikat Anies mendekati Gibran ya 11-12 dengan penilaian Ketua DPP PDIP di atas. Bahkan kita nilai pengamatan seorang pakar psikologi politik lebih objektif ya, sehingga mengkonfirmasi tudingan tentang trik politik yang dijalankan oleh Anies. Semua orang tahu Anies ngapain ke Solo. Sudah pasti karena ada acara besar. Di mana ada acara besar, disitulah Anies akan ikut berpartisipasi demi menebar eksistensi. Saat itu ada acara Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Solo yang dihadiri oleh puluhan ribu orang.
Dan tentu saja Anies tidak akan melewatkan momen tersebut. Jadi sebelum itu ada pertemuan antara Anies dan Gibran. Sebenarnya ini biasa saja, walaupun ada sedikit manuver politik di dalamnya. Lalu apa yang dibahas? Nggak ada yang tahu persis. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengklaim pertemuan antara Anies dan Gibran itu bukan untuk membahas politik. Bukan politik, enggak lah katanya. Anies melanjutkan perjalanan ke Solo bukan dalam rangka itu. Anies ke Solo dalam rangka menghadiri haul, kata Ali. Bukan cuma menghadiri haul hingga makan bersama. Pertemuan Gibran dan Anies juga dimaksudkan untuk saling berbagi pengalaman tentang membangun kota. Ali tidak menepis kemungkinan Gibran untuk dipinang menjadi bakal cawapres untuk Anies. Sebab Ali menilai Gibran sebagai sosok pemimpin muda yang memenuhi kualifikasi dan berpeluang untuk dipantaskan. Ya tapi kalau kemudian Gibran dipantaskan untuk jadi cawapres Anies, kenapa tidak? Kata Ali. Ini namanya kegeeran. Siapa pula yang mau bersanding dengan Anies toh? PDIP pasti tidak akan tinggal diam. Nasdem tentu saja tidak menolak karena Gibran adalah anak Jokowi. Jadi dengan mengharapkan suara dukungan yang besar akan mengalir kepada Nasdem layaknya air bah. Ini adalah keuntungan untuk Nasdem. Tapi ini enak di Nasdem, gak enak di Gibran. Nasdem kan mau enaknya aja ya. Jadi semenjak mengusung Anies, Nasdem terus beroket ke bawah. Makin lama makin gak punya harapan. Bahkan Nasdem terkesan pasrah, putus asa, dan mengemis dukungan. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan, Nasdem berubah dari partai yang optimis menjadi tak punya semangat juang. Nasdem pintar membuat narasi dan menggiring opini. Entah mungkin belajar dari Anies yang pintar membuat manuver politik, Nasdem sih harusnya sadar dan introspeksi diri. Jangan sembarangan berbicara yang enggak-enggak. Anies antitesis dari Jokowi. Gibran anaknya Jokowi loh. Masa Anies mau disandingkan dengan Gibran? Ini seperti berusaha menyatukan minyak dan air. Jadi sulit dong untuk bersatu. Kalaupun bisa bersatu, pola pikirannya pasti beda. Gibran adalah representasi dari Jokowi. Gimana mau klop coba? Yang ada malah tidak kompak karena saling berseberangan dalam hampir semua hal. Lagi pula, belum setengah perjalanan periode jabatan Gibran, masa udah mau langsung diajak jadi cawapres ya? Gibran dong yang rugi karena bakal dianggap terlalu bernafsu. Lah, ini nggak baik untuk Gibran dan PDIP juga tidak akan membiarkan ini. Kalau Nasdem hanya mau menyandingkan mereka demi keuntungan partai, ya sudahlah. Rakyat sudah tahu apa yang sedang terjadi pada Nasdem. Partai ini sedang gerah dan was-was.